Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bertemu kembali di dalam renungan Pekan Pendidikan Kristen hari ini Senin 13 September 2021. Mari kita awali dengan bersama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 436, Lawanlah Godaan. Mari kita bersama berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini berkat Tuhan tetap tercurah dan berlimpah dalam kehidupan kami. Secara khusus dalam Pekan Pendidikan Kristen ini Tuhan masih memampukan kami untuk merenungkan firman Tuhan. Maka tolong kami ya Tuhan di dalam menghayati Pekan Pendidikan Kristen ini berlandaskan firman Tuhan. Sertai kami dan mampukan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan yang akan kita renungkan saat ini diambil dari Kejadian pasal 50, ayat 15 sampai 20. Kejadian pasal 50, ayat 15 sampai 20. Yang demikian. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka,
Boleh jadi Yusuf akan menendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Selain itu, mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Demikian bacaan kita. Yang berbahagia ialah setiap mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya, amin. Judul di dalam perenungan kita saat ini adalah membiasakan bersikap positif. Membiasakan bersikap positif. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada seorang ahli psikologi bernama Viktor Frankl, yaitu seorang keturunan Yahudi. Seorang keturunan Yahudi yang dulu itu tinggal di Jerman. Dulu pada zaman Hitler berkuasa, Jerman menerapkan politik diskriminasi brutal, di mana orang-orang yang berketurunan Yahudi itu disiksa. Disiksa di sebuah tempat pusat penyiksaan. Jadi dikumpulkan, disiksa di situ. Karena begitu beratnya siksaan yang ada itu, sehingga tidak sedikit orang yang kemudian tidak mampu bertahan dan kemudian meninggal. Namun Frank dan juga salah satu anggota keluarganya itu dapat bertahan dan akhirnya selamat. Luar biasa. Namun bagaimana? Mengapa mereka mampu bertahan? Mengapa Frank dan saudara perempuannya itu bisa bertahan sampai akhirnya selamat? Kalau menurut pengamatan Frank, itu terjadi karena mereka tidak hanyut dalam penderitaan yang mereka alami. Mereka mampu memilih untuk tetap bersemangat, memilih untuk tetap memiliki sebuah gairah hidup. Nah, pengalaman itu yang akhirnya membuat Frank menemukan hal yang amat penting dalam kehidupan manusia, yaitu bahwa kita manusia memiliki kemampuan untuk memilih. Dan dalam situasi apapun kita memiliki kemampuan untuk memilih tentang yang baik. Itu sebenarnya adalah karunia yang luar biasa yang dianugerahkan Tuhan kepada setiap kita. Namun masalahnya adalah banyak orang yang seringkali tidak menyadarinya. Cenderung orang-orang itu kemudian bersikap reaktif sesuai situasi yang ada. Misalnya sebutlah ada seorang bernama Noyo, kemudian diejek oleh Badu. Maka Noyo kemudian menanggapinya dengan apa? Ya membalas ejekan itu. Padahal kan bisa memilih menanggapinya dengan ya wis dibiarkan saja, tidak usah ditanggapi, atau membalas ejekan itu dengan humor misalnya. Ya, tapi ya tinggal yang milih. Namun seharusnya orang-orang yang diberikan karunia oleh Allah untuk memilih, seharusnya orang-orang yang memang telah diarahkan oleh Allah untuk memilih hal yang positif. Kisah Yusuf yang kita baca tadi, itu adalah sebuah contoh orang-orang yang diarahkan Allah
untuk mengambil sikap yang positif. Mengambil sikap yang memang dapat menjadi berkat bagi orang lain. Maka dari itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dengan kita itu memilih sikap-sikap yang positif, maka kita akan mampu menghadirkan kedamaian di tengah-tengah kehidupan bersama. Dan selamat membiasakan diri bersikap positif. Walaupun mungkin saat ini kita dalam kondisi di tengah-tengah pandemi yang serba sulit, banyak sekali yang terdampak, namun kiranya dengan kita bersikap positif, dengan kita tidak bersumbu pendek, semakin membuat kita membumi di masa pandemi ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersama berdoa. Bapa di surga, pada saat ini kami kembali datang ke hadirat Tuhan. Memohon pertolongan Tuhan di dalam kami akan melaksanakan firman Tuhan. Maka kiranya Tuhan yang memampukan kami. Terlebih di dalam kami belajar untuk membiasakan diri bersikap positif di tengah-tengah kondisi pandemi ini. Biarlah ini menjadi pengingat bagi kami agar kami tidak ngelukro, tidak berputus asa, tidak bersungut-sungut, namun biarlah kami Tuhan latih untuk dapat berpikir positif, melakukan segala sesuatunya dengan semangat. Terlebih bagi anak-anak sekolah, kiranya Tuhan berikan semangat di dalam belajar, sehingga tidak ada rasa malas di dalam belajar, tetap Tuhan berikan ketekunan di dalam belajar. Para tenaga pengajar, para guru juga Tuhan mampukan agar tetap semangat di dalam mengajar. Instansi-instansi sekolah Kristen juga Tuhan berkati agar dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Demikian ya Tuhan, dan kami lanjutkan doa ini dengan doa-doa kami pribadi.